Permisi. Selamat siang. Iya Mbak, saya masuk. Silakan duduk ya. Baik, dengan Mbak siapa? Nabila. Oh, yang kemarin pagi WhatsApp saya ya? Iya betul. Tadi di jalan gimana? Macet Mbak. Macet banget. Tadi naik apa ke sini? Saya naik motor Sendiri? Ya sendiri. Hampir 1 jam macet. Oh, lumayan Iya. ya. Dari mana? Kalau boleh saya tahu Mbak? Dari Jakarta Mbak. Jakarta ya? Nah, Wah, itu mah berapa jam ya? Lumayan sih Mbak. Mbak, nggak capek Mbak? capek Mbak. Pegel banget. Pegel ya. Tapi gimana kabar hari ini? Baik sih Mbak. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya Mbak sudah pernah belum melakukan konseling? Belum sudah ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Oke, jadi di sini sedikit saya jelaskan ya apa itu konseling. Jadi konseling itu nanti bantuan dari saya ke Mbak untuk menyelesaikan permasalahan Mbak sendiri gitu. Nah, yang seperti kita lakukan sekarang ya, curhat seperti biasa Mbak, nggak usah terlalu tertekan, takut Mbak bisa ngobrol luasa ke saya. Terima kasih Mbak. Ada yang ingin ditanyakan dulu nih sebelum kita masuk ke tahap ini dulu nih. Kalau misalnya saya cerita nih Mbak permasalahan yang saya alami, apa nanti akan ada cerita lain di luar? Soal lain, oke baik. Sebelumnya kami sebagai konselor ini tuh ada tata tertibnya ya dalam melakukan konseling, di mana kita tuh ada di konselor itu ada ajas kerahasiaan yang dimana nanti kami sebagai konselor itu tetap menjaga privasi Mbak yang menceritakan ke saya. Jadi permasalahan Mbak itu cuma saya saja yang menceritakan Mbak sendiri. Jadi Mbak nggak perlu rasa takut, rasa tertekan, Mbak enjoy aja ya saat nanti menceritakan, luasa aja. Oke, bisa dimengerti Mbak? Iya. Oke. Baik, ada yang bisa saya bantu Mbak? Atau Mbak ingin menceritakan sesuatu yang mungkin Mbak alami atau apa gitu? Jadi sih Mbak, saya kan sebelumnya punya hubungan ya, hubungan yang lama selama 9 tahun gitu. Oh, kalau bisa tahu sama siapa? Sama teman saya. Itu maksudnya pacaran? Iya, pacaran. Betul, itu udah 9 tahun hubungan. Tapi waktu dia kerja, kita sama-sama kerja ya, cuma kita LDR gitu, dia kerjanya di luar kota. Oh, sedangkan Mbak keluarnya masih Di Jakarta gitu. Nah, sehingga kita kurang komunikasi. Jadi komunikasinya tuh yang awalnya lancar, jadi semakin jarak jadi berkurang. Betul. Itu dari laki-lakinya yang berkurang apa dari Mbak sendiri? Berdua sih, karena kan kita sama-sama sibuk ya gitu. Sehingga setelah hubungan 9 tahun itu kita kandas, putus lah istilahnya. Selain itu ada juga permasalahan sih Mbak. Kalau biasanya tuh bakal sama Mbak dari Permasalahannya sih selain dari komunikasi, kita juga ada permasalahan dari dia sih Mbak. Itu dia melakukan pendekatan lain dengan perempuan lain. Oh, jatuhnya dia selingkuh. Iya. Oh iya. Biasa tuh emang gitu Mbak, kalau kita jarak jauh ya, yang daerah tuh emang rawannya selingkuh sih. Oke. Nah, tapi setelah itu, setelah Mbak tahu si cowok Mbak itu selingkuh, respon Mbak gimana? Sakit hati? Iya, Kecewa? cewek. Oke. Tapi waktu itu Mbak pacarannya tuh udah cukup lama ya? Berapa tahun tadi? 9 ya? Lumayan. Berarti Mbak menjalani hubungan sama dia 9 tahun baru putus? Iya. Apa gimana? Sebelumnya sih itu kita kan dari putus itu berarti udah 3 tahun lah. Hitungannya udah 3 tahun. Dari sekarang? Dari sekarang. Oh iya. Dari pihak keluarga gimana? Itu kan berarti kan kalau menjalani hubungan udah bertahun-tahun biasa kan orang tua udah saling dekat ya. Nah, dari orang tua Mbak atau orang tua sih cowok Mbak itu gimana responnya? Kalau dari orang tua saya sih merasa kecewa sih ya Mbak. Sesuai dengan apa yang saya rasakan juga, kecewa. Kalau misalnya dari orang tua si cowoknya mungkin merasa juga ada kecewa juga, malu juga gitu.
Cuma untuk hubungan antara saya dengan keluarganya juga masih baik gitu. Sedangkan untuk keluarga saya masih kecewa lah sampai sekarang. Nah, jadi permasalahan Mbak ini, Mbak merasa takut menjalani hubungan sama laki. Masih itu masih. Terus gimana? Ini kecewa. Apalagi apa? Rasa kecewa itu Iya. Nah, jadi kecewanya seperti apa Mbak? Dari keluarga Mbak sama si keluarga si cowoknya? ya kecewanya gimana ya Mbak, kan kita udah lama gitu kan. Iya benar. Udah menjalin sampai 9 tahun, tapi rasa percayanya nanti lah ibaratnya gitu. Terus tanggapan orang tua ke Mbaknya gimana? Maksudnya setelah melihat kondisi Mbak yang seperti itu, orang tua Mbak gimana tanggapannya ke Mbak sendiri? Orang tua sih bilang untuk mencoba yang baru gitu kan, karena kan saya kan gak mungkin kan stay di situ aja dengan permasalahan rasa kecewa yang makin besar gitu. Oke. Tapi setelah kejadian itu ada nggak Mbak merasakan tekanan lagi? Ya itu dari orang tua sama saya untuk segera memulai hubungan baru gitu, dengan melakukan perkenalan dengan yang disarankan oleh orang tua saya gitu, karena kan mengingat juga nih umur saya juga udah cukup untuk menikah, bahkan mungkin seharusnya sudah menikah gitu karena udah ada keluarga lah ibaratnya. Pasti tuntutan orang tua juga yang membuat pikiran, tekanan, ketakutan atau kecemasan gitu. Tapi selain itu ada lagi nggak? Selain itu sih paling dari teman-teman aja sih, omongan dari rekan kerja di sekolahan, di kerja. Respon Mbak gimana ke teman-teman? Kalau respon saya sih untuk menyikapi mereka ya biasa aja, cuma kan di dalam pikiran kan beda ya Mbak. Gitu, saya kan juga nggak mungkin ngomongin nggak mungkin untuk menunjukkan kekesalan saya dengan orang lain gitu kan berbeda juga. Tapi Mbak ada rasa ingin mencoba untuk mengungkapkan nggak ke orang tua atau ke teman kerja Mbak? Kalau itu sih belum Mbak, karena saya takutnya kalau misalnya saya menyampaikan apa yang saya rasakan, bisa jadi orang tua saya merasa terbebani gitu, atau kalau misalnya saya cerita ke teman saya ini bisa jadi saya dijudge gitu, dinilai yang gimana sih orang tua gitu kan Mbak, nggak enak gitu kan, nanti dipikirin lagi. Oke, baik. Terus selanjutnya ada nggak Mbak untuk melanjutkan untuk hubungan lagi sama lawan jenis gitu setelah kejadian yang Mbak alami ini yang cukup juga, sebagai saya sendiri juga cukup berat ya, mengalami hal yang yang seperti Mbak rasakan ini. Tapi ada nggak dalam diri Mbak sendiri ingin melakukan hubungan atau pacaran lagi nih dengan cowok gitu? Kalau itu sih pasti Mbak, saya kalau misalnya dari omongan lain atau lihat dari teman-teman saya ini udah pada nikah, udah punya anak, udah punya pacar gitu kan. Jadi saya juga ingin memulai hubungan yang baru gitu, tapi saya ada rasa takut gitu Mbak. Jadi Mbak merasa takutnya takut kejadian hal itu terulang lagi gitu ya? Takutnya rasa kecewaan saya tumbuh lagi dan di orang yang baru. Iya, saya udah dikasih kepercayaan, tapi kepercayaannya itu malah dikhianati lagi. Iya. Gitu ya. Nah, sebelumnya kamu punya saudara ada berapa orang? Saya 4 bersaudara. Kalau bersaudara, udah nikah semua? 2 udah nikah, 1 masih kuliah. Oke, tapi dari lingkungan rumah, mana responnya saat mungkin melihat Mbak Najila sekarang belum menikah, atau merasa ya itu masih ketakutan menikah, tapi kan mereka nggak tahu ya kondisi yang Mbak Najila rasakan gitu. Ada nggak dari obrolan-obrolan tetangga gitu yang membuat Mbak sakit hati gitu? Kalau misalnya dari tetangga sih enggak ya, karena kan saya juga jarang keluar gitu, jarang melakukan pendekatan. Oh, jadi lebih di rumah? Lebih di rumah, lebih dari saudara atau dari rekan kerja itu sih Mbak. Berarti jarang di rumah, paling keluar cuma kerja, kalau nggak ya ke sesuatu aja dibeli gitu, keluar cuma sekali di rumah. Ya. Jadi nggak bersosialisasi jadi. Ya, lingkup saya hanya di sekolah, di rumah. Terus respon kakak, adik, itu gimana?
lebih cuek ya, lebih nggak peduli lagi apa yang saya akan pilih gitu. Mereka ya udah, kalau misalkan kamu pilih A ya udah, yang lebih baik aja gitu. Yang penting nggak merasa kecewa berlama-lama. Pasti nggak ada tuntutan juga dari kakak beradik gitu ya. Kalau dari saudara sih enggak, kita pilihnya dari orang tua dan dari saudara aja. Kalau saya tahu orang tuanya nggak berasa seperti apa sampai membuat baju kesakan seperti ini. Bahasa ya itu Mbak, kayak misalkan umur kamu udah 28 tapi kamu belum belum ada yang dideketin gitu, belum ada hubungan baru lah istilahnya gitu, kayak apa menanyakan kapan kira-kira untuk siap menikah gitu. Tapi responmu gimana? Respon saya ya, saya pasti menjawab ya belum siap karena masih merasakan kecewa dengan hubungan sebelumnya. Ya udah, dijalanin aja apa yang saya senangin sekarang itu, malah beralih ke yang membuat saya akan Iya, kayak cari kesibukan lain gitu ya. Iya, gitu. Tapi kan Mbak tadi kan udah ceritakan bahwa Mbak juga pernah menjalani hubungan dengan yang lain. Tapi di dalam hubungan yang lain itu Mbak pernah mencoba sama satu orang yang benar-benar Mbak pengen gitu, tapi dia juga mengecewakan Mbak lagi gitu. Ada nggak salah satu laki-laki yang membuat Mbak kecewa lagi gitu? Selain si cowok yang 9 tahun tadi? Mungkin ada. Oh, jadi membuat kepercayaan Mbak itu semakin Ya, kan gitu, jadi merasa takut semakin, jadi ketakutan Mbak tuh makin bertambah gitu. Jadi ya oke. Tapi Mbak pernah nggak mencoba untuk mengungkapkan rasa hati Mbak ke orang tua Mbak gitu? Misalnya nih pernah Mbak terus sekedar cerita ke orang tua gitu, apa yang Mbak alami sampai sekarang? Bahkan memendam sendirian. Memendam selama ini, berarti selama 9 tahun ini Mbak memendam sendirian? enggak sih, awal putusnya kan emang cerita gitu ke orang tua. Setelah putus udah jarang cerita lagi sih. Tapi kan cerita ke orang tua terbuka semua apa cuman poinnya aja? Poinnya aja, dan saya mau kira-kira kalau misalnya saya cerita A, apa akan membebani pikiran orang tua saya seperti yang waktu saya putus atau apa. Oke. Jadi berarti Mbak untuk mencoba berkomunikasi sama orang tua ada Kepikiran sih iya Mbak, untuk menceritakan apa yang saya rasakan ini, cuma ya itu karena takut membebani orang tua aja sih. Oke, tadi kan belum dicoba ya Mbak, coba aja sekali pelan-pelan. Namanya kita mencoba kan pasti nggak langsung instan ya, berarti harus ada tahap-tahapnya dulu gitu. Gitu Mbak. Gitu, berarti saya harus mencoba untuk membicarakan ke orang tua saya mengenai masalah saya. Iya, pokoknya kalau misalnya Mbak tertekan dengan obrolan orang tua yang kayak menuntut Mbak untuk menikah sekarang dengan kondisi Mbak yang merasa takut gitu, ibaratnya ini kan trauma juga ya Mbak ya, jatuhnya udah karena trauma kan, jatuhnya kayak kita udah takut sama laki-laki, takutnya diperlakukan seperti lagi, terus nanti Mbak langsung ngomong ke orang tua. Terus kalau untuk kesenangan kerja Mbak, kalau boleh tahu Mbak kerja apa nih sebelumnya? Saya sebagai guru sih Mbak di sekolah swasta SMP. Oh, sebagai guru. Jadi Mbak sebagai guru juga dengan kondisi Mbak yang seperti ini, Mbak sebagai guru dan dengan Mbak yang mengajar dengan harus mengekspresikan wajah yang ceria ya Mbak ya, di depan murid-murid ya. Oke, nanti kalau misalnya sama Mbak ada yang kayak ngobrol atau membahas tentang Mbak yang mau nikah, Mbak coba obrolin ke dia juga langsung nggak harus terbuka langsung ke intinya, tapi Mbak mencoba untuk kayak memahami dianya tentang kondisi Mbak aja gitu. Mbak mencoba aja dulu seperti yang saya bilang tadi, kita kan bertahap ya Mbak, nggak langsung instan ke permasalahannya, seperti kita ada tahap-tahapnya dulu gitu. Saya harus mencoba mengobrolkan atau mencurahkan lah. Iya, mencurahkan isi hati Mbak yang sebenarnya Mbak merasakan. Mbak kan ibaratnya kesel ya, kecewa juga sama mereka gitu. Kan mereka nggak tahu ya permasalahan yang Mbak alami, tapi mereka langsung kayak menunjukkan rasa, kenapa kamu belum nikah gitu-gitu kan. Padahal kan yang Mbak rasakan sakit sebenarnya, apalagi kan yang udah dibahas itu pernikahan, pasti ada rasa sakit hati gitu mendengar obrolan seperti itu. Tapi Mbak, kalau misalkan saya cerita, kalau misalkan
saya udah cerita, saya udah mencurahkan apa yang saya sampaikan gitu kan. Mereka tetap mengucapkan saya untuk segera menikah itu betul-betul malah memberikan tekanan yang lebih dari yang sebelumnya. Itu ibaratnya udah ranah toksik ya Mbak. Jadi Mbak itu pertemanannya tuh namanya kita dulu ya. Maksudnya ucapan itu kesopan santun dalam berbicara itu sebuah etika ya. Jadi kalau misalnya nanti saat Mbak udah terbuka sama teman-teman Mbak, tapi masih ada juga yang membuat Mbak ini, ya udah maksudnya anggap aja obrolan mereka tuh nggak usah dianggap gitu Mbak. Jadi kayak apa sih namanya tuh lebih cuma sekedar didengar, kalau nggak cuekin aja gitu kan. Itu juga kalau misalnya Mbak Dika juga membuat pikiran Mbak terganggu kan. Jadi konsisten Mbak dalam mengajar juga terganggu gitu. Itu aja sih Mbak. Jadi saya akan coba menyampaikan apa yang saya rasakan terlebih dahulu. Kalau misalkan emang nanti teknik yang teknik yang tadi kita bicarakan bahwa gagal itu apa yang harus saya perbuat. Seandainya nanti Mbak udah melakukan pendekatan yang tadi saya bilang tadi, misal ke orang tua juga udah, ke teman juga udah, Mbak coba lagi. Kan ada tadi kan tahap itu kan nggak instan ya Mbak. Misalnya Mbak udah mencoba hari ini, tapi gagal juga, mencoba lagi hari depan, gagal juga. Namanya orang tua itu nggak mungkin membuat anaknya tertekan. Pasti ada solusinya dari orang tua sendiri ataupun nanti solusinya kita bisa bersama dengan Mbak juga cari solusinya gimana ke depannya gini gitu. Ya, oke nanti saya coba dulu Mbak. Mana? Tapi masih ada rasa takutnya nggak Pak? Sekarang sih udah sedikit berkembang itu udah, karena saya juga harus sudah tahu nih apa yang keputusan yang saya harus ambil gitu. Berarti udah lega perasaannya, udah takutannya juga udah berkurang ya Mbak. Semoga juga saya harapkan sih semoga nanti setelah konseling ini sama saya nanti Mbak langsung bisa ngomong ke orang tua. Kan kalau ke teman pasti hari ngajar ya, ngomong ke teman gitu. Nah, kalau ke orang tua kalau bisa nih ngomong sih selesai secara langsung, jangan dipendam-pendam karena itu juga membuat orang tua kita cemas. Kenapa dengan Mbak sendiri belum nikah? Kan orang tua mikirnya pasti takutnya nanti dikira Mbak nggak ada yang mau gitu. Padahal kalau ada yang pasti mau kan, nggak mungkin nggak ada yang mau kan. Ya ada jodohnya. Cuma namanya orang tua kan pasti ingin yang terbaik ya buat anaknya ya. Nah jadi nanti Mbak coba berbicara dulu sama orang tua. Duduk bertiga nih, misalnya nih ngobrol kemasan Mbak bilang terus terang aja ke orang tua gitu. Kalau Mbak merasa takut, ini solusinya seperti apa, gimana gitu. Nanti saya coba terapkan teknik yang yang teknik keputusan yang tadi disampaikan. Nah, udah belum perasaannya? Ya sudah Mbak. Udah tenang? Oke, karena waktunya udah cukup juga, udah ini. Nanti kalau misalnya Mbak mau melakukan konseling lagi, boleh hubungin saya. Nanti kita buat jadwalnya dulu. Ya baik Mbak. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga ya Mbak.